saya akan bila semua sapi sudah punya baju ikram semua. 50.000 murah. Nanti kalau beli di pasar berapa Ustaz? 100 sekian ya. Iya. 100 sekian itu. Pokoknya 100 punjul. Kamu bayar cuma 50.000. Nanti yang separuhnya yang bayarin saya. Dapat berapa Ustaz? Nanti kan dari salah 3 bayar berapa? 4 ya. 4 ini. Nanti sut jempir jundang jering. Sut nanti. Sekitar 200-an ya. 200 ya, dengerin. Paham? Nanti kalau dia punya semua baru pelatihan di Boyolali. Di sana kan ada Abraha kedua. Membuat Ka'bah. Wa yukhbira ma 'indahu minal ilmi ala wajih. Wa yukhbira dan mengkhabarkan. Wa yukhbira dan mengkhabarkan hu pada mustami ma sesuatu 'indahu yang dimiliki muallim. Indahu yang dimiliki muallim, yang ada di samping muallim. Minal ilmi dari ilmu ala wajhi. Ala wajhi atas arahnya. Ai kama sami'ahu. Ai artinya kama sami'a. Kama sebagaimana sami'a muallim mendengar hu pada ilmu. La yazidu dan guru tidak menambahi hu pada ilmu, wala yanqusu dan tidak mengurangi hu pada ilmu. Jadi selain guru itu menyampaikan ilmu, jangan banyak-banyak dan jangan lama-lama. Menyampaikan sedikit langsung praktek. Ada apa itu akhlaknya lagi, yaitu jangan menambah dan mengurangi. Jadi kalau menambahin itu artinya kamu membuat karya tulis. Jadi harus punya karya tulis sendiri. Kalau menerangkan keterangan apa itu dari Quran, yuk apa adanya Quran. Kalau pengen menerangkan lebih dari itu, harus mentafsiri sendiri, mentawil sendiri dengan dasar-dasar yang tahqiq. Atau ada sebuah hadis, baginda Rasul mengatakan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Kemudian kamu pengen membeberkan, silakan. Tapi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ini jangan ditambah, jangan dikurangi. Jadi dawu guru kalau ngomong itu jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau ditambah akan salah apa yang diinginkan guru. Kalau dikurang apa meneh ini. Ditambah salah. Makanya hadis Kanjeng Nabi juga tambah-tambahi. Kalau kamu menemukan hadis tolabul ilm faridu ala kulli muslimin doang, oh coba tambah-tambahi wa muslim khatim. Paham? Jangan menambahi, apalagi membalik-balik. Seperti doa pengen tidur itu. Bagaimana doa pengen tidur? Itu yang banyak dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut kan. Padahal kalau kita lihat di Sahih Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Orang itu mati dulu baru hidup. Kalau hidup selamanya. Siapa yang ngomong meni hidup terus mati? Sopo sih ngomong? Nggak ada itu. Mati dulu orang itu. Setelah itu hidup selamanya. Semamanya ada orang mati, sejatinya dia nggak mati. Humahya, mereka itu hidup. Cuma pindah alam barzah, alam kubur yang harus terlepas dari jasad. Karena jasad ini adalah makhluk yang tumbuh di muka bumi.
untuk masuk ke arah alam kubur harus lepas. Jadi kamu nggak usah takut mati. Kamu itu nggak bisa mati. Kamu hidup selamanya. Kalau manusia itu mati, apa manfaat sholat? Apa manfaat ngaji? Apa manfaat amal baik? Nyatane terus mati, ya nggak? Nggak ada manfaat. Makanya orang itu sekali hidup selamanya. Kalau nggak hidup selamanya, apa manfaat ibadah? Apa? Manfaat ibadah apa juga? Kalau tidak hidup selamanya, manfaat ibadah apa? Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata, ya kan, maut dulu kan. Alladzi yang khalaqa, yang menciptakan al-mauta, mati. Dulu kamu mati kan. Kamu pernah lihat apa itu kejadian, apa itu perlawanan 10 November? Karena kamu mati di waktu itu. Kamu pernah lihat pembantaian, ketika PKI Jonathan. Kamu pernah lihat peperangan Gajah Mada? Kamu pernah lihat apa itu dibalik percintaannya Sri Kandi sama nggak ngerti kan? Kamu masih mati kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi mati dulu terus hidup. Makanya kalau doa pengen tidur itu ya amutu wa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ya. Maha suci zat yang telah mematikanku kemudian menghidupkan. Setelah hidup selamanya. Bukannya urip terus mati. Sopo sing ngomong muni mati. Di Al-Quran gitu kok. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena fid dunya itu dulu itu kita mati tadinya. Setelah itu dihidupkan. Kamu ngerti enggak? Di balik hidup kita ini adalah awal akhirat. Ini awal akhirat ini. Ini awal akhirat ini. Kamu sekali hidup ini awal akhirat ini. Ini kehidupan awal akhirat, menuju ke alam barzah, kemudian menuju ke alam kiamat, kemudian menuju ke padang mahsyar, kemudian menuju ke hisab, kemudian menuju ke siratal mustaqim, kemudian menuju ke penentuan nasib neraka atau surga. Nah, Ustaz, aku ini kebanyakan masih atau positif neraka Ustaz, itu namanya putus asa. Wala tayasu. Jangan putus asa. Ustaz, saya ini ahli sholat loh Ustaz. Saya ini positif masuk surga. Itu namanya al-amna, nggak baik itu. Orang merasa aman itu nggak baik. Terus yang baik apa? Yang baik khairul umur awsatuhah. Sebaik-baik perkara adalah yang bagian tengah, ya kan? Yang paling lazat kan tengah kan? Senara percaya mangan piring. Ini yang paling lazat yang mananya? Tengah kan? Menunya banyak kan? Menunya banyak. Makanya yang paling baik itu tengah-tengah hidup itu antara khauf sama roja. Ya takut kepada Allah akan adabnya dan juga roja. Roja itu menghadap akan rahmatnya. Baina paham tam? Terus nanti kalau anjing Nabi khairul umur awsatuhah. Sebaik-baik perkara adalah tengah-tengah. Terlalu kaya yang enggak baik, terlalu miskin yang enggak baik. Yang baik tengah-tengah. Yo kaya yo miskin. Supaya kaya miskin caranya jangan megang uang. Biar miskin dan kaya. Miskin kira-kira kamu enggak pernah megang uang. Kaya karena uang kamu titipkan. Fa inna khiyanatar rajuli, maka sesungguhnya khianatnya seorang lelaki, khianatnya lelaki fil ilmi, dalam ilmu, asyaddu, lebih berat, min khianatihi, daripada khianatnya rajul fil mali, di dalam ilmu. Ada orang nyolong 10 miliar dibandingkan dititipi omongan ditambahi atau dikurangi.
Ini lebih berbahaya, lebih berbahaya ngurangi omongan atau nambahi omongan? Bahaya itu. Jadi ayat Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan sekali-kali kamu kurang gini. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Bahaya itu. Bahaya itu. Akibatnya orang-orang yang baca Quran yang tidak ada Rabbil Alamin, akibatnya merasa yang ada ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak ada Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, pujian-pujian ini milik Allah Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga seakan-akan tidak ada usaha manusia. Padahal harus ada usaha manusia dengan firman-Nya Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu artinya zat yang mengatur semesta alam. Saya haus, bagaimana cara menghilangkan haus? Ini namanya Rabbil Alamin. Namanya Rabbil Alamin. Aturan alam, ini aturannya Allah itu. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, yang mengatur semesta alam. Yang punya alam siapa? Yang mengatur alam. Saya lempar naik ke atas apa ke bawah? Atas apa ke bawah? Ke atas lalu ke bawah. Ini saya lempar ke atas apa ke bawah? Nah, saya lempar ke atas karena ada tekanan. Jadi ada tekanan. Setelah nyampe di atas selalu ada gravitasi bumi kembali ke bawah. Ini hukum alam. Makanya orang yang tidak mau amal salih kemudian berharap surga, ini orang nggak masuk akal ini orang. Ada orang lapar nggak mau makan, ini nggak masuk akal ini orang. Alasannya kotor terus mau goblok. Kotor itu urusan Allah. Urusanmu itu usaha. Wasta'inu bisabri wassalam. Jangan sekali-kali wasta'inullah, enggak. Wasta'inullah enggak ada seperti itu. Wasta'inu bisabri wassalam. Kalau minta tolong harus lewat usaha. Asobru itu artinya usaha. Makanya ulama mengatakan asobru al-judu ma'al-istimrar. Mana daripada sabar adalah al-judu. Usaha dengan sungguh-sungguh, ma'al-istimrar terus menerus. Kemudian wassolat. Wassolat itu artinya cita-cita. Solat itu artinya solat. Solat, as-solat lugutan doa. Doa itu artinya cita-cita. Contohnya kayak gue atau ibadah itu, ya Rob, masukkan ke surga, namanya cita-cita. Ya Rob, kayakan kami. Wangi ke sate polo, kayakan kami. Ya Rob, takdirkan kami bisa umroh. Ya, lucu ya. Kamu itu kalau pengen umroh, gampang ya asli. Kamu kan dapat kiriman toh. Nah, coba uang kamu itu sisihkan setiap dapat kiriman. Gak usah banyak-banyak, 50.000 aja. Langsung kan Ustaz Nadi. Nah, Ustaz Nadi biar punya rekening. Nanti kalau udah ngumpul, lah baru bareng-bareng. Lah itu baru Rabbil Alamin. Daung nabung yora, ngumpulin yora. Hanya terima manasik doang. Itu namanya tidak mengikuti peraturan Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Di dalam Al-Quran itu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tapi perlu digarisbawahi. Kau tahu menggarisbawahi Quran nggak? Ya pernah toh? Nah itu yang masalah. Perlu digarisbawahi. Sebelum iyyaka na'budu. Gus, kok saya ikut ngaji Gus? Sebelum iyyaka nasta'in itu ada kata-kata iyyaka na'budu. Iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami mengabdi. Paham abdi? Apa abdi? Budak, apa budak? Usaha. Mana daripada abdun itu usaha. Hanya kepadamu kami usaha. Hanya kepadamu kami berusaha. Di waktu ada manusia itu usaha, wa iyyaka nasta'in, secara otomatis Allah akan menolongnya. Ning, ambil ning. Mana mungkin bisa terambil wong enggak usah, ya enggak? Saya langsung. Karena ada usaha, betul? HP.
Ada usaha kan? Ini adalah Rabbil Alamin. Mana daripada Rabb itu seperti ini? Yang mengatur. Yang mengatur dunia akhirat siapa? Allah. Allah kalau mengatur dunia pakai apa? Uang. Pakai rupiah. Netizen dah saya pusing. Lah terangke ngono dah saya pusing. Lagi diterangke ngono dah saya pusing. Nah, roh programnya Allah. Nek esuk kok sering ngene kricip-kricip. Lagi tangi turu kok. Ya Bang. Wasnainu bisabri wasalat. Kalau kamu minta tolong, ya usaha. Wasalat dari cita-cita, usaha dan punya cita-cita. Loh, kamu tuh lucu, galap lari. Sungguh-sungguh kamu, tapi nggak ada cita-cita. Nggak mau garis finish mono, kok lari ini mono gitu. Kira-kira berhasil nggak? Enggak. Walaupun kamu itu sudah menerjang Pitagorias ya. Kira-kira dikatakan juara enggak? Enggak. Karena tidak mengikuti aturan. Paham maksud saya? Ya Rob, masukkan kami ke surgamu ya Rob. Tapi dia kepelantrak masuk ke tempat karaoke. Tempat yang diharamkan oleh Allah. Bisa nyampe? Persis kayak wong iki sengan itu ya Rob, berikan anak yang salih-salihah. Lah wong bojo dulu duwe anak yang salih-salihah. Semestinya sebelum kamu minta anak, itu minta istri dulu. Benar enggak? Ya. Jadi doamu ya Rob, berikan kami istri yang salihah, yang cantik jelita, yang cerewet biar cepat kaya. Kamu doa ngono kuwi to lucu sampean. Lho kamu duwe wae ra patok duwe kok. Kowe kere kaya aku kan. Mana mungkin dapat istri. Perempuan itu ada ragatnya. Sehingga dibutuhkan usaha. Kowe kok uang terus ya. Fa'inna khianatar rajul, khianatnya seorang lelaki fil ilmi, di dalam ilmu, asyaddu min khianatil fil mal, min khianatihi fil mal. Khianatnya seorang lelaki dalam pembahasan ilmu itu jauh lebih parah daripada khianat di dalam harta. Makanya ucapannya Allah, dawe Allah ojo ditambah, Quran ojo ditambah, ojo dikurang. Ada orang sholat begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sah enggak? Enggak sah, karena ada huruf yang dikorupsi. Allahu Akbar ya Allahu Akbar. Orang kok Allahu Akbar, asli saya pernah lihat tuh, Allahu Akbar, tabatin wong iki lho, iki ngorupsi ini. Bareng ono sing memanjangkan keterlaluan. Allah. Itu ya cara Imam Nawawi. Kalau melebihi batas mat itu batal itu. Kalau melebihi batas mat. Amat. Orang matamu ini ya. Panjang ini loh panjang. Kalau melebihi batas panjang itu bisa enggak sah itu. Berapa alif bisa? Panjangnya mat. Tergantung matnya. Paling panjang Ustaz. 6 ya. 3 Itu Allah kau nyampe kepanjangan itu bisa batal itu. Kenapa? Menambahi mat. Menambahi panjangnya mat bisa bahaya. Apalagi sing imam ini. Akibatnya mamumnya aminnya ya cuma amin. Dengar ini, kamu tertawa atau yang nanti mentertawai diri kamu sendiri. Potong ngadu loh. Kowe nak sholat loh, mau kecepet ke. Semestinya alhamdulillah, panjang kan? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Lah sampai alhamdulillah rahmanir rahim ayah itu mengurangi itu. Makanya apa itu fawailul lil musallin.
neraka wel disuguhkan kepada orang-orang yang sholat. Dengerin itu, kamu pernah dengar nggak? Neraka wel itu disiapkan untuk orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Siapa mereka? Yaitu orang sholat yang lupa dengan sholatnya. Lupa itu ada dua. Satu, lupa nyampe gak sholat. Dua, lupa nak sholat itu jebul-jebul ono panjang pendek. Lupa kalau sholat itu ada panjang pendeknya. Kalau panjang pendeknya nggak diperhatikan, maka akan merubah makna. La yankusu wala yazidu. Jangan pernah mengurangi dan menambah. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikil Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Nambah. Bagi sana menambahi. Masa mungkin keren gitu. Biar keren gitu. Nambah Quran ini orang. Nyampe-nyampe ada seorang ulama komentari gini, kamu itu kalau baca Quran itu ojo mengulang-ulang. Kalau ayatnya itu sekali ojo mengulang-ulang. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Loh, itu kan satu kali, kenapa kamu ulang-ulang? Kecuali kalau mengulang-ulangnya dalam rangka untuk memahami, nggak masalah. Tapi kalau membuat syariat sendiri, ada yang mengatakan nggak boleh. Bagi rasa anu kami itu, rasa membuat pembaharuan dalam agama. Ini yang jadikan apa itu aturan syariat rusak ini gara-gara bid'ah. Man adafa fi amrina hada walaysa ali amruna fa huwa radiyah. Enggak boleh. Wala yuhadditha bikulli ma sami'a. Wala yuhadditha, tadinya wa alla yuhadditha tapi annya dibuang. Hendaknya tidak berbicara. Wala yuhadditha, dan tidak berbicara bikulli ma, dengan semua perkara sami'a yang mereka dengar. Jangan pernah setiap dengar apa saja jadi ute-ute, woi kabeh bro, jadi ute-ute, woi jadi ute-ute bro, pas itu ibadah haji. Nanti kalau manasik jangan ada yang nyuting loh ya. Engko netizen kok ngomong ini, iki ono ABH kedua. Jadi seorang guru itu jangan menyampaikan segala sesuatu yang kamu dengar. Angger dulu apa ceritano, angger apa ceritano. Ono piti tabrakan karo kucing tabrakan. Apa ceritano? Harus disaring dulu, harus dicek dulu. Tidak semuanya benar. Makanya kan harus tahqiq. Enggak boleh ngawur. Ada beberapa hadis itu palsu. Ada hadis itu maudhu, ada hadis itu munqati, ada hadis itu yang semestinya harus disikapi dengan penelitian. Kalau santri kan harus meneliti, jangan ngawur. Di Ihya Ulumuddin ini banyak hadis-hadis dhaif. Bahkan banyak yang maudhu. Ya harus diteliti, nggak boleh terus Imam Ghazali ya, jangan ngomong ngono. Santri itu jangan seperti orang awam. Harus meneliti. Mungkin zaman dulu itu orang nggak begitu teliti karena belum ada medsos. Sekarang teknologi,
Ya? Kalau salah ya salah. Di hadis di Ihya itu banyak hadis-hadis yang tidak ditemukan. Perawinya siapa nggak ditemukan. Di hadis mana nggak ditemukan. Yuk ada kemungkinan Imam Ghazali ketemu Rasulullah lalu Rasulullah dawuh secara langsung karena apa itu ada kemungkinan seperti itu. Tapi ada ulama mengatakan mana mungkin Rasulullah udah wafat kok ketemu karo dapurmu, mana mungkin ono sing ngomong ngono. Enggak mungkin itu. Bila mana ada ulama yang komentar seperti itu ya biarkan kita hormati pendapat beliau. Sehingga tidak terjadi hurufat-hurufat. Dan apa itu keilmuan itu jangan berdasarkan mimpi atau berdasarkan apa? Ilham palsu. Long menghukumi ini halal apa haram nanti ya saya tak cari ilham halal. Ngawur ya. Ngawur ya. Kadang-kadang olehmu mikir ini ada politiknya. Ada politiknya itu. Kamu pengen nikah sama si Atun, nanti saya istikharoi. Wah, nggak baik itu, nggak baik. Iya, pengen ngomong nggak baik, mereka kamu seneng diwi gak? Ya kan? Kan kamu beramal nggak baik itu, nggak barokah nanti kamu cari di jalan. Jebul-jebul si Atun di umam diwi. Boleh nggak? Nah itu kadang-kadang orang itu istikharahnya atau anunya itu terpengaruh dengan hatinya yang jelek. Makanya tidak semua istikharah benar. Tidak semua apa itu ilham seseorang benar. Masa ustaz itu kamu ngono gini. Hah? Paham? Tapi kadang-kadang ya benar. Fa inna ba'dahu maka sesungguhnya sebagian ma qad yakunu kadang-kadang ada kadiban bohong ghairu mutabiqin tidak selaras ghairu mutabiqin tidak cocok lil waqi'i pada kejadian. Banyak orang-orang komentar itu kadang-kadang nggak benar. Contoh ya di media sosial itu ada perkataan orang ngomong gini, jangan cari uang maka uang akan lari. Gimana? Jangan cari uang maka uang akan lari. Ini menurut kacamata orang awam itu nggak benar ini. Kok jangan cari uang ini? Uang itu bagian daripada harta. Wong Rasulullah saja mengatakan i'mal li dunyaka, lakukan untuk urusan duniamu. Itu artinya itu cari uang itu. Sementara akhir-akhir ini ada orang gaya kayak sukses-sukses kayak juga yo. Jangan cari uang. Maka uang akan lari. Apa ono duit melayu? Ya Bang ya. Anggap saja ini uang nih gini. Masa melayu? Jadi jangan asal menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Harus diteliti dulu, harus takik dulu. Anggen dungu ceritano. Cerita ning Facebook mau cerita nang kabeh ning kancamu. Kancamu nyampe kupinge protol. Sebab ada beberapa perkataan itu bohong. Di apa itu di Facebook ada kata-kata gini. Jangan deketin orang yang jelek. Menurutmu kita apa itu? Elek. Kenapa elek? Liru mangsamu. Lah nak wong elek orang dicedai. Semisal ya, anggap saja kamu wong elek. Aku mau nyedai kowe. Terus bagaimana mentarbiahkan kamu?
Iya Bang ya? Lah wong elek dhewe nyedaki terus sing nuturi sapa? Terus kepiye coba piye mam coba. Kowe elek terus aku mau nyedaki kowe mau aku apa elek. Tak tinggal terus gimana aja Pak. Paham? Dan kamu itu belum ngalim melu-melu ngomong ngono. Jangan deketi orang jelek. Roman syabu. Mulut sama silit bagus mana? Mulut. Terus anu ngono, silitmu bolak-balik ngono. Alah elek. Paham? Kadang-kadang perkara jelek itu ya manfaat. Orang tahu ini baik atau jelek setelah melihat kejelekan. Ya Bang ya? Artinya tidak semua perkataan itu boleh disampaikan. Lebih-lebih sesuatu yang jadikan kamu susah. Ono wong kecelakaan rasa diceritakno. Pokoknya susah-susah aja jadi cerita. Kalau ono caputi orang mati, caputi nonton yang dhuwur. Kowe kok marai susah. Ada dua orang enggak apik wiling mati. Siji cah cilik ya kowe. Nomor loro cah wedok. Ora apik. Kenapa? Lu iki orang cah cilik wiling mati engko cekelan tasbih terus kowe ra sido ngaji kowe. Ya wong wedok wiling mati. Oh, kowe cekelan tasbih terus ora gelem pedhaan kowe. Tidak mau berkosmetik untuk suamimu. Akibatnya ngono ki wiling mati terus ya. Paham? Farubbama yaqau. Maka kadang-kadang terjadi bisa babihi dengan sebab kadib. Sebab apa? Apa itu yuhadis bikulli ma sami'a itu. Fima pada sesuatu yasiru yang menjadi. Fima pada sesuatu yasiru yang menjadi wabalan malapetaka. Wabalan malapetaka. Gara-gara kowe ngomong agar ono apa wae mbok critakno, ono apa wae mbok critakno. Akibatnya apa coba? Jadi malapetaka. Jadi jangan asal berbicara dengan sesuatu yang kamu dengar belum tentu benar. Contoh ya, di berita ono berita gini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah wafat ya. Apa Prabowo Subianto semisal. Kan biasanya di media sosial kan gitu ya. Ono berita-berita padahal wong iki urip di berita ono. Ning ngono melu nge-share. Melu nge-share malah kanca-kancamu bojak salat salat gaib. Si Umam malah pimpin tahlil. Fa'in qala, maka apabila berbicara bisa main dengan mendengar, cukup mengandalkan mendengar saja langsung diomongno, walam yatahaqqaq dan tidak mentahqiq, meneliti, walam yatahaqqaq dan tidak meneliti min sihhatihi dari kebenarannya. Gak diteliti, angger itu omongan apa angger critakno. Bal yatakallamu, bahkan berbicara ala sabili syubhati, pada jalan syubhat. Berjur'ati dan ngawur. Syubhat itu artinya itu
Mungkin halal, mungkin haram. Dakhala, maka masuk an-naro, dakhala, maka mereka masuk an-naro, neraka, bi ghairi hisabin, dengan tanpa dihisab. Mlebu ning akhirat langsung cekiming malaikat gua we. Ora usah saya hitung-hitung salate piye anune piye lah kesuwen. Gara-gara apa? Gara-gara angger roh opo we diceritakno. Makanya kalau ada kejadian apa saja, jangan langsung cerita. Diam dulu, dipikir dulu. Paham? Kecuali kalau anak kecil itu butuh banyak bicara anak kecil itu. Makanya anak kecil itu nyampe umur berapa? Nyampe umur balik 9 ya. Sampai umur 9 tahun ini ada kebebasan melakukan apapun. Orang tua cukup melarang yang haram, melarang yang nggak benar. Tapi nanti kalau sudah balik harus melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan larang-larangannya. Yakni artinya hadal qauli yakfi, hadal qaulu, ini ucapan yakfi, cukup. Li ayyakuna, supaya tidak ada sabab lidukhulin nari, masuk neraka. Karena ucapan-ucapan itu yang menjadikan mereka dilempar oleh Allah ke neraka. Gara-gara apa coba? Gara-gara ngawur deh. Wala hajata, dan tidak butuh ila ayu hasaba, untuk dihisab. Gak perlu dihisab itu orang, langsung dilempar ke Allah ke nerakanya. Makanya hati-hati gitu. Jangan ngomong yang baik-baik. Lebih-lebih media sosial. Halah. Kowe lapo di media sosial ono komen Facebooke wong barang lapo. Mencari pertemanan. Halah. Saya dari dulu itu gak pernah aku komen Facebooke wong gak pernah. Nah kowe kelan arah. Saya ngomong nge-like barang kowe lapo gitu nge-like aku barang. Komentar di Facebook saya itu bila pada saya perintah, kalau nggak ada perintah nggak usah komentar. Kenapa Ustaz? Nentek no kuta gitu nih, nentek no kuta. Paham? Yo jamaah, kowe sang kirim apa? Kirim love ngapain deh? Lope ireng sih San. Lapo. Saya itu nggak benar. Saya itu kalau lihat si cantik itu, ada temennya apa membuat status terus komentari, dia lebih saya lapo. Biasanya wong ngono iku pengennya diperhatikan orang dan pengennya dikomentari orang. Karena secara akal kan kalau pengen dikomentari orang, kamu komentari orang. Menurut aku lapo komentari orang, kayak orang penting. Biasanya wong sing senengane komen-komen, like misalnya wong ora penting. Biasa nih. Contohnya siapa Ustaz? Kowe gitu. Paham? Rasa komen meneng ae lah wis. Cocok yo rasa komen, lah cocok rasa komen. Lebih-lebih milih saya rasa di-like, rasa dikomentari. Aku ora butuh kowe. Netizen no komentar jelek sama saya, langsung sembelih itu. Komentari langsung tak blokir, sak wong-wongi tak blokir. Makanya netizen kadang-kadang komentar, ini orang beraninya cuman blokir. Lu ngapain menghormati orang jelek? Ya enggak? Ngapain? Kamu punya suami jelek, ngapain wak terus malah kayak langsung bawa ke pasar tukar tambah selesai.
Ambil. Masa banyak komentar gitu loh. Hidup kok seberat itu loh. Itu yang ringan. Niru saja tidak roti jahil loh. Punya suami, rapat kreatif disiplin langsung punya anak 2 cerai. Nikah lagi, suami yang ngono cerai lagi. Jadi roti jahil itu cerai 2 kali. Istri pertama anaknya 2, istri kedua anaknya 2, berarti 4. Nikah ke Rasulullah itu istri ketiga. Makanya rasa gandeng-gandeng, rasa gandeng-gandengan. Engko nasibnya kayak Kanjeng Nabi we. Dapat janda, paham? Malah wong kaya Umam ini rapat tau gandeng bojone ayu. Perawan sih san. Ya rob gandengan kami, ya rob kowe pengerti we. Siapa lelaki yang paling gandeng salam dunia siapa? Nabi Yusuf. Bagaimana nasibnya Nabi Yusuf? Dinikahi janda. Kamu melihat lelaki ganteng, rasa doa ya Rob, semoga mereka jadi suami saya orang Arab. Kalah karo janda-janda yang sudah pengalaman. Kemarin tak ceritain toh, ada orang melamar sama si Fatimah. Apa yang terjadi? Jebul-jebul ibunya yang seneng kan? Gak usah banyak cita-cita. Masa ganteng-ganteng kayak kowe pancang-pancang. Nasibnya masih ganteng-ganteng itu janda. Contohnya siapa Ustaz? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat janda. Nabi Allah Yusuf dapat janda. Wala yujibu, dan tidak wala yujiba, dan tidak menjawab. Wa alla yujiba, ada dibuang. Wala yujiba, dan tidak menjawab al-muallimu guru ala soalil muta'allimi, atas pertanyaannya santri. Taliban yang mencari dillahu, menghinakan muallim. Bila mana ada seorang santri tanya ini kok ngetes guru, ojo mbok jawab. Kan? Ada murid tanya sama kamu, ngetes dalam rangka ngetes. Kan kelihatan toh, oh wong iki ngetes oh ya, kelihatan. Ojo dijawab. Kenapa kok gitu? Karena mengizinkan akhlak yang jelek kepada murid. Jadi tidak semua pertanyaan itu dijawab. Fasalu ala dzikr in kuntum la ta'lamun, itu tidak semua pertanyaan dijawab. Pertanyaan yang dijawab itu pertanyaan yang benar-benar tanya. Gayane wong takok kan ketok to. Oh jadi kata tanya beneran. Oh ini takok ngetes itu kelihatan. Di waktu ada yang kelihatannya ngetes, jangan dijawab. Wal bisyafaqati, bahkan dengan kasih sayang. Wal marhabati, wal bisyafaqati, bahkan dengan syafaqah itu artinya itu dengan cara halus, dengan cara wal bisyafaqati, bahkan dengan kasih sayang. Wal marhamati, maksudnya kasih sayang sama mana nih? Wala yujiba, dan tidak menjawabi al-muallim, guru an soalil muta'allimi, pada pertanyaannya seorang santri. Seorang guru kalau ditanya oleh muridnya, jangan sekali-kali jawab. Jangan sekali-kali jawab bila mana muridnya itu ngetes. Seumpamanya muridnya gak ngetes, jawab dengan cara bagaimana? Dengan cara syafaqah wal marhabah. Makanya nih tulisannya taliban dillahu, taliban orang yang mencari dillahu,
menghinakan muta'alim. Balik ini muta'alim. Jangan sekali-kali jawab pertanyaan murid dalam rangka untuk menghinakan murid, jangan. Jadi ada murid tanya kepada guru, jawab yo jawab, ojo dalam rangka menghinakan murid. Apa blok-blok? Tak apa mau blok-blok, ini kan menghinakan. Bel bisa fakoti, tapi kalau jawab sing kasih saya. Ambil mesem. Kadang-kadang ada murid tak kok, Ustadz ini itu gimana? Oh itu mesti terang ya, gue keplek ya. Itu sudah. Wallahu Allah alamu, dan yang lebih tahu. Biswabi, dengan yang benar. Al-babu tsalits. Al-babu bab at-tsalits yang ketiga fil muta'allimi, pada orang yang belajar. Kalau di atas tadi itu akhlaknya seorang pengajar atau seorang guru. Sekarang Imam Ghazali menerangkan tentang yang ada hubungannya dengan santri. Ma yajibu alal aba, ma sesuatu yajibu yang wajib alal abai, kepada orang tua. Aba itu cuma maknani bapak. Aba itu mungkin bapak, mungkin ibu. Yajibu wajib alal abai, kepada beberapa orang tua, ta'dibul abna'i, mengakhlakkan beberapa anak, wa tarbiyatuhum, dan mendidik anak, mendidik abna. Kewajiban orang tua terhadap anak. Kalau laki itu ada 3, kalau perempuan itu ada 4. Yang pertama, sekali lahir wajib memberi nama yang baik. Kamu nggak boleh winduan anak terus jenenge gepeng. Gara-gara lahir kecepit ya, terus jenenge gepeng ngawur ya. Memberi nama dengan nama yang baik. 1. Nomor 2, setelah kamu beri nama, wajib diberi nafkah yang baik. Nafkah yang baik loh ya. Sudah saya nafkah Ustaz. Kamu beri makan apa? Kemarin tak ritkan rumput itu 5 sak. Ngawur. Yang cepeng baji murid ke rumput nih. Dinafkahi yang baik. Nomor 3, dikenalkan akhlak dan ilmu. Ditotok romoake, wa tarbiyatuhum. Dikenalkan akhlak dan diberi ilmu yang baik. Ilmu yang baik itu ilmu yang bima'rifatillah, ilmu yang menjadikan seorang murid, seorang anak kenal kepada Allah. Itu ilmu yang baik. Ini kewajiban seorang orang tua ke anak lelaki. Orang tua ke anak lelaki tidak wajib menikahkan. Kenapa tidak wajib menikahkan? Sebab seorang anak lelaki nikah tidak butuh wali. Ini menang-menang ini nikah ya sah. Tapi nak kowe menang-menang nikah ya enggak sah. Wajib ada wali. Makanya untuk perempuan orang tua wajib menikahkan. Kalau orang tua tidak mau menikahkan anaknya, padahal anaknya wis pacaran 4 tahun, malah meteng sih sana, minta dinikahkan sama orang tua. Tapi orang tuanya tidak mau menikahkan, alasannya nggak cocok. Orang tua semacam ini dosa. Dan ada orang tua ini gitu, itu dilanggar. Kenapa mereka melakukan dosa? Apa itu? Bantah perintahnya orang tua yang tidak cocok dengan aturan syariat, tidak jadi masalah. Makanya kalau kawin lari itu boleh. Paham kawin lari? Kawin sambil gini ngono, ngawur. Kawin lari itu kawin yang tidak izin sama orang tua. Kenapa? Minta izin dan diizini ya gimana toh? Minta izin kan diizini orang tua kok.
Bila mana ada orang tua tidak bisa mendidik anaknya, jangankan mendidik anaknya, mendidik apa yang dimerah kota gak? Pak Abu gila lucu. Nah, jangan ngerokok, bang dewe ngerokok. Ayo ngaji, aja nonton TV, bang malah nonton TV. Sholat ya Pak Adi dewe sholat. Bila mana ada orang tua mendidik anaknya tidak bisa, maka orang tua semacam ini wajib memondokkan anak ke tempat seorang guru. Tapi kalau orang tuanya bisa mendidik, ya nggak wajib. Seperti saya ini nggak wajib ya. Saya mondokkan anak nggak wajib. Kenapa? Saya bisa ngajar sendiri. Kecuali ada orang tua yang tidak mampu mengajar anaknya sebab anaknya sama orang tuanya terlalu besti. Ya kan? Iya bang, terlalu besti, terlalu kayak bolo dewi gitu loh. Akibatnya mekon ngaji karo mbakmu ra gelem. Ayo ngaji, moh. Lu kok moh piye? Kowe dhewe ra ngaji. Ya. Terlalu besti. Makanya kalau terlalu semacam ini, walaupun orang tuanya alim, anaknya tetap dipondokkan. Sebab kalau nggak dipondokkan bahaya. Makanya banyak kiai-kiai memondokkan anaknya. Kenapa? Terlalu dekat. Tapi seumpamanya beliau bisa mentarbiyahkan anaknya dengan cara diajar, tentu nggak wajib gitu. Paham? Wa irsaluhum, dan mengantarkan abna. Wa irsaluhum, dan mengantarkan abna ilal muallimi, pada guru. Jadi anaknya diantarkan dengan seorang kiai. Idza balagha, apabila sudah mencapai arba'a sinina, 4 tahun. Dengerin ini. Kapan anak wajib dididik? Setelah umur 4 tahun, wa arba'ata asyhurin, dan 4 beberapa bulan, wa arba'ata ayamin, dan 4 beberapa hari. Kalau ada anak umurnya sudah mencapai 4 tahun, 4 bulan, 4 hari, 4 jam, 4 detik. 4 itu jadikan hebat. Makanya lagi isinya 4, hebat nih. Angel mlebu neraka nih, angel. Ana ulana bojone 4, angel mlebu neraka. Kenapa nih dunyane wis kaya neraka? Paham? Kalau ada anak umurnya sudah 4 tahun, 4 bulan, 4 hari, kok orang tuanya tidak mengajari kepada anaknya, dosa. Dengerin ini, anak saya itu agar umur 4 tahun mondok. Loh kemarin itu sih umpama itu 4 tahun setengah, kok gimana kau? Wes geriang diaplok agak makat mondok. Akibatnya ilmune ra mlebu-mlebu. Lah wis kenal pacaran lagi makan mondok. Kayak cakai gitu. Lagi wong mentelengi aku. Dengerin, mondok itu mulai 4 tahun, 4 bulan, 4 hari. Sampai umur 15 tahun. Nanti kalau sudah umur 15 tahun udah balik. Paham balik? Apa balik? Balik itu artinya udah mandiri. Apa mandiri? Mandi sendiri. Tidak cuma mandi sendiri. Cari makan sendiri, cari uang sendiri. Sudah bisa menentukan nasib sendiri. Makanya saya itu sadar pondok-pondok pesantren ini harus ada pondok pesantren yang menampung santri-santri umur 15 tahun ke atas, tidak perlu biaya. Jadi kiainya ini mengkoordinir santri
dengan cara dagang, dengan cara berkarya supaya berlatih menafkahi diri sendiri. Bagus. Dengerin, saya umur 15 tahun nggak punya apa aplikasi bisnis tak tutup. Gus, umurmu berapa? 19. Gus mulai Gus. Mulai bisnis. Ya Gus ya. Ocong inilah. Saya itu gak bangga belas ya. Ada santri begini, pengemis ulung kamu. Paham? Saya itu senang pondok pesantren yang mengelola santri umurnya 15 tahun ke atas. Jangan dipungut biaya. Kemudian santrinya mencari biaya sendiri. Yang pungut biaya nggak apa-apa, tapi santri dilatih untuk berkarya sendiri. Jangan dilatih ngemis terus. Aku lebih seneng santri itu satu, tapi berkarya, mampu menafkahi dirinya, daripada punya santri 1000, tapi tidak bisa berkarya. Dengerin ini, kuping baskom. Dengerin Bam. Umur kamu berapa? 23. Jangan minta kiriman ya. Bulan ini minta kiriman nggak? Kemarin? Kemarin? Oh, hebat ini. Kemarin dari raya pulang nggak? Pulang. Latihan Gus. Gus sambil bisnis Gus. Anut aku. Sambil bisnis. Sambil bisnis. Gus, sambil bisnis ya. Bergedel sambil bisnis. Sambil bisnis. Tak tutup sambil. Sambil bisnis ya. Mam, umur berapa Mam? Layu 16. Ojo kini lah. Jangan begini. Nah iso dengerin. Nah iso itu membentuk tim divisi perekonomian. Ada santri yang mikir perekonomian santri. Semua santri harus berkarya. Kan kamu sering pada ulang tahun pesan ini kan sering. Coba berkarya sendiri. Berkarya sendiri. Kamu yang berkarya. Seperti baju. Kamu kan sering beli baju ini. Berkarya sendiri. Dengerin ini. Jangan menjadi pengemis ulung nih. Siapa pengemis ulung? Umurnya udah 15 tahun masih pengemis. Masih minta kiriman. Itu pengemis ulung. Dengerin ini Fir, tangan tuh tahun cali botol gitu. Dengerin ini yang hebat. Jangan cengeng. Nanti kalau kamu nikah sudah punya uang 10 miliar di rekening. Sudah punya mobil, rumah-rumah warga itu santri kabeh. Hubungan nih, toko. Dengerin ini. Gendeng. Saya sering ngomong seperti ini toisin. Karena sering ngomong gini, tidak terrealisasi. Akibatnya kayak kowe bentuknya kayak terasi. Pak Nis, umur berapa Nis? Layu 19 ini. Kalau kamu nggak berduit, nanti kalau kamu nikah, kebel-belan dengan bojomu. Pam. Contoh tenan. Ciptakan pekerjaan Ustaz. Nanti kalau ada pekerjaan apa yang bisa mandiri, tak lemparin ini santri-santri ini. Kursus sama Ustaz Nadi gitu. 1 tahun gitu. Jadi nanti MUU sama orang tua tidak boleh ngirimi. Kalau kowe kita kain ikhram timo 50.000 ini mantu. Iya kok.
Paham? Kamu itu. Padahal awal tujuan saya nyuruh santri bawa HP, di antaranya itu adalah untuk mengeksekusi bagaimana supaya kamu itu bisa menafkahi diri kamu sendiri dengan cara HP. Sebab kalau tanpa HP, maka sistem cari uang kamu harus kerja keluar. Tapi kalau pakai HP tidak harus kerja, tidak harus keluar. Masa kowe kalah karo kakakmu jadi Korea? Kakakmu ada yang di Korea? Lagi Taiwan. Masa kalah? Jangan, cemer banget. Asli yo, ada santri dikirimi kakaknya kerja di luar negeri, sementara kamu begini, cemer banget. Asli. Ini kan akal semua ini. Ini akal. Ini cerdas-cerdasnya akal ini. Tapi lolo. Asem tenan. Lolo. Kan menciptakan pekerjaan tidak harus jungkir balik kerja, Ustaz. Itu haji umrohmu dituanani, terus kamu membuat PT sendiri, terus ini karyawan-karyawan ini diberlakukan. Jangan jadi karyawan terus, Ustaz. Naik level. Nanti yang berangkat ini kroco-kroco ini. Yang bibi biar santai-santai. Sampai jadi bos di rumah. Nah, ini nanti ini sudah jungkir balik bertahun-tahun. Betul. Nanti kalau ada yang pengen pelatihan apa itu mondok nggak butuh biaya, itu ke tempat Ustaz Nadi. Siap Ustaz ya? Urip. Lewong ada seekor semut, umurnya baru 7 hari. Bapaknya mati, ibunya mati, gara-gara diobong karo petani. Ini seekor semut ini bisa hidup loh. Bisa hidup. Lah kamu itu yang diberi akal oleh Allah kok gak iso urip. Bahkan kemarin semutnya itu sempat ibadah umroh ke Mekah, gara-gara katot njero koper. Iya enggak? Lah kowe kok kalah iki. Umur 7 hari itu. Alah kamu itu. Makanya apa belajar itu mulai umur 4 tahun. 4 tahun udah mulai diajarin. Tapi kalau sebelum 4 tahun ra usah gen guyon, gen pecicilan ngono. Bayi lahir purecet mbek ora kira ati. Bisa cilik dikudungi. Mumpung belum kewajiban berkerudung. Anak saya nggak ada ini yang perempuan kecil kudungan ora ono. Adapun si mama maunya kudungan itu permintaan sendiri itu. Asli dari saya enggak. Kalau belum balik ora usah. Nah, anak saya itu kalau dari rumah umur 10 tahun tak jar kira kudungan. Cuma menjadi kudungan terpengaruh sama kamu. Yang asli dari saya enggak. Mumpung belum wajib ngono. Lagi lucu, bayi lahir percaya mbok kudungi. Bareng wis gede ora dikudungi. Ancen wong tuwa iku walik ndase. Walik to. Bayi dia abang dikudungi perut itu orang dicadari sisan. Rai suambekan mati. Nah, kemarin virus corona kenapa banyak orang mati? Karena cadaran. Karena cadaran kan. Nah, kalau cadaran kan oksigennya kan nabrak kerudung loh. Kembali lagi itu. Yang dihirup bukan oksigen, itu karbon dioksida. Fa'inal abba maka sesungguhnya ayah dalam yu'adzib apabila tidak mengakhlakkan ibnahu anaknya
Walam yuhsin, dan tidak membaikkan adabahu, akhlaknya. Yu'adib itu artinya itu ngajar akhlak itu. Walam yujlis, dan tidak memondokkan hu pada walad baina yadayil muallimi, di depan seorang guru. Zuharat atharul inhiraf fi jami'i awda'i khususan fi lisani. Zuharat, maka kelihatan atharul inhirafi, atharul inhirafi, bekas atau apa itu atharul inhirafi, bekas melenceng. Berarti anak ini akhlaki orang enggak baik, melenceng dia. Bekas melenceng fi jami'i a'dha'ihi, di semua beberapa anggotanya. Enggak bener. Enggak bener orang terima pakaiane tok. Pakaiane penceng-penceng gitu. Ora wel grumbles. Pecinan yo menceng-menceng gitu. Sakarepe ya. Nalor ngidul kalongan sarung. Katoke malah ditutupkan di nggone sirah. Tidak punya akhlak. Sikile ditukono sepatu rego milik jutaan. Bareng pupune ora ditutupi. Kenapa? Tidak paham hukum, tidak paham akhlak. Apa itu? Menceng ini. Ora terima kuwi tok. Khususan lebih-lebih filisanihi, pada mulutnya. Cangkeme mesti itu nyatu-nyur. Suasu. Nyeli koncone lu asu. Akibatnya koncone nyeluk wong itu apa leng-celeng. Jadi ono asu mbek celeng ya jagongan. Gara-gara apa coba? Gara-gara tidak berakhlak, tidak beretika. Makanya seorang anak semestinya umur 4 tahun, 4 bulan, 4 hari sudah duduk di depan seorang muallim. Dengerin ini, kowe mondoke anak ngenteni umur 15 tahun ngenteni lulusan Nafi. Wah! Kalau anak mondok umur 15 tahun ya wis wayahe pacaran. Akibatnya ning pondok ora konsentrasi ngaji, konsentrasinya cowok, cewek. Namanya semua 15 tahun ya kowe gitu, aku yakin nih. Ngarah. Kan beda tuh anak-anak kecil. Anak kecil gak mungkin dong, ngono-ngono itu gak mungkin tuh pacaran. Kamu punya cewek gak? Lah ya gak mungkin nih. Tapi nama gede-gede kayak umam gini-gini. Tapi kayak yang ini wis kenal cowok iki. Wis kenal cowok, ngerti HP ono cowok ganteng wis ada nafsu, ada sahabat. Dulu ulama-ulama umur 15 tahun sudah jadi mufti. Seperti Imam Syafi'i, Imam Subki itu umur 15 tahun sudah banyak orang-orang berimamah besar duduk di depannya menyampaikan ilmu. Tidak cuma itu saja, Imam Subki nikah di umur 15 tahun. Imam Subki nikah di umur 15 tahun. Saya nikah umur 23 tahun, ketun saya. Ngopo gak nikah umur 15 tahun? Kehilangan masa sekian tahun, 8 tahun hilang nikmati ya. Padahal umur 15 tahun, Masya Allah, 15 tahun, saya nikah umur 15 tahun. Ini anak saya ini udah 27. Kan? Kepingin sukses cepat apa lambat? Makanya ngalimnya dipercepat, nikahnya dipercepat. Lolo. Paham? Paham ya? Percepat gitu. Lapo we? Kamu itu semakin besar kumpul sama ayah ibumu semakin sebel karo kowe. Percaya? Lebih baik kumpul sama suami, kumpul sama istri. Nah, kamu itu semakin besar itu semakin orang tuamu semakin tak tanggung jawab. Kenapa kamu dilempar ke Jawa?
Itu bentuk tidak tanggung jawabnya orang tua gue. Gue sebel ngerawat kowe. Lu mau Cirebon di gua ning Demak. Oke. Wadahaba, dan hilang isti'daduhu, persiapannya, wa qabiliyatuhu, dan menerimanya, lil ilmi, pada ilmu. Kalau umurnya sudah dewasa, wis 15 tahun lagi mondok, naudzubillah. 15 tahun itu umur berkarya, umur bekerja. Santri lo umur 15 tahun lagi makan mondok. Di luar sana umur 15 tahun sudah pakai dasi, sudah punya mobil sendiri. Kamu itu ngisi sini ya. Kadang-kadang wis jadi ustadz masih bingung. Berkawin terus piye akibatnya lagi kawin lagi setahun 2 tahun cerai. Kenapa? Rapat nanti duit. Dengerin lu tahun cali kursi mengko. Woi. Paham Gus? Umurmu berapa? Berapa? 14 kok. Kok wis gede nih ngono. Belajar cukup-cukup Gus ya. Sampai 15 tahun deh, Gus. Buka bisnis, oke? Okay? Okay. Kalau anu itu belajar sama ini nggak apa-apa di Ustaz anu. Nah, ini nanti biar diajarin. Ini kan punya anu travel haji umroh. Nanti biar suruh mimpin haji, mimpin umroh. Penting itu. Siap nggak? Kamu tak kirimkan ke Ustaz nanti siap nggak? Ya Allah. Ya wes, di sini 40 hari. Setelah 40 hari nanti ngabdi sama Ustaz Nadi. Ini di pondok mana Ustaz? Di pondok mana? Di Salatiga ya. Rumahmu mana? Pada Pariaman. Kamu sambil sekolah enggak? Lah ya enggak. Nanti biar diajarin. Buka anu Ustaz, buka pondok yang kira-kira enggak butuh biaya dan santri berkarya. Insyaallah. Ada rencana itu. Santri-santri kita tak gua nih. Balik ke tempat Ustaz tadi. Paham? Ustaz nanti ada manasik ke Boyolali kira-kira kapan? Ada waktu nganggur kapan? 1 bulan lagi? 1 bulan lagi ya? Saya berangkat lagi mungkin Januari. banyak kosong. Ini nanti kan pelatihannya sementara di sini. Kamu kan masih banyak yang belum punya baju ikram kan? Masa ono gaji sarungan deh. Sarungan kotak-kotak. Oh rasa itu. Muayat malah gue anu, tuku kain kafan. Loh, kain ikram sama kain anu itu beda. Itu kalau kainmu kain olehmu tuku itu, gawe sarungan ngene kamu bendel. Beda itu. Ini tak beri waktu 1 bulan. Pokoknya 1 bulan semuanya sudah punya baju ikram semua. Nanti pelatihannya di Boyolali. Ya, ada miniatur nih. Ya, di sana kan lengkap. Nanti 1 bulan. Ini tanggal berapa ini? 29. 29 berarti nanti tanggal 29 Agustus. Tanggal 29 Agustus jadi apa Ustaz? Sabtu. Kalau bisa, kalau Minggu kebanyakan sana ya. Enaknya Sabtu Pak. Biasanya kalau Minggu kan libur. Banyak kaminya. Tapi kalau kita booking dari sebelum-sebelumnya, kan sistem booking. Itu ya. Apa hari Minggu Agustus ya? Kalau minggunya tanggal 30.
boleh anu duet sama KDM ning anu ning Pemalang tanggal 30-nya. Oh, 29 nggak apa-apa, nanti saya ini kan. Coba saya booking kan. 29 ya. 29 ya. Nanti ke sana. Ikut enggak? Nanti setelah manasik yang itu nanti sistem dikopiok. Saya nggak pengen ngambil 9 orang dikopiok, nanti berangkat umroh bareng sama saya, sama istri, sama anak-anak saya, sama Ustadz Nadi. Setelah September kapan Ustadz berangkat lagi? Kalau Januari Mesir. Januari ke Mesir. Insyaallah. Itu bulan apa itu anunya? Apa nih? Bulan apa Arabnya? Yang mana? Yang Januari itu. Rajab sama Sya'ban. Rajab sama Sya'ban. Ya enggak apa-apa. Tapi 9 naik. 9 doang ya. Setoran 7 kali syaratnya. Kalau enggak 7 kali mau. Berapa kalau setoran? Berapa? 7 syaratnya. 7 itu artinya tujuan. 7 itu tujuan. Bahasa Jawanya pitu. Pitulungan. Nah kowe iki kesetmu rapi tulungan. Nanti sarapan dulu, kalau belum matang dibantu masak. Setelah sarapan nanti jam berapa Ustaz? Jam 8 ya. Penyampaian materi dulu. Banyak. Sudah longgar jam berapa? Jam 8 bukan? Apanya? Sudah longgar jam 8? Sudah. Ya kita mulai jam 8. Gitu ya. Kalau terlalu ke sana nanti panisan. Oh gitu. Nanti pelatihannya enggak di sini, di lapangan aja. Di lapangan itu duduk bareng nunggu sak diwi-diwi Bang. Dan menantang gitu loh. Mungkin mendapatkan vitamin D. Cici. Ini nanti mandi-mandi dulu. Persiapan. Paham ya? Nanti yang pesan kain ikhram ini yang dibawa Ustadz kan baru 4. Nanti pas di lapangan aja. Oke? Bayarnya 50.000 sama saya, oke? Oh, berikan sama si Hanif, oke? Yang belum dapat nanti menyusul. Paham ya? Saya sudah pesan kain ikhram yang asli. Harganya 100 lebih itu. Dilele malah kemalaman. Bisa saya pesankan di pusat. Oh gitu ya? Harganya lebih murah. Dan nanti coba tanya harganya berapa. Berapa orang? Kalau sedikit sepertinya kan pengadaan langsung pasti besar kan. Begitu banyak sih. 100 sih, 200 sih, lebih ya. 300 lebih. Perempuan kali kalau butuh apa itu namanya perempuan juga ada ya? Baju ikhram untuk perempuan ada ya? Ada kalau mau yang khusus. Nanti semuanya pakai baju putih. Ujungnya putih, cadarnya putih. Juga dari deng nih. Ini rasa cadaran, gak sah. Gak usah pakai peci. Pokoknya haji pakai peci. Mandi-mandi ya, biar nggak bau ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Thank you.
Ya emang itu di sana sih. Iya. Emang gitu.